seperti belalang yang berpencaran. Ya, jadi itu bisa digambarkan Pak, karena wa ma adraka, kalau disebutkan seperti itu, maka fakta sebenarnya tidak akan mungkin dijangkau oleh manusia. Cuma ini gambarannya, didekatkan gambarannya itu supaya bisa lebih mendekati. Seperti belalang itu, begitu manusia. Pada waktu itu, gunung-gunung yang besar itu kan ihnil manfush, seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Jadi gambaran kecilnya begini. Kita laksanakan, yakni kegiatan kajian yang kami namakan Durusul Masajid. Adapun kami dari Majelis Cinta Quran, teriring dan terkirim salawat serta salam kepada baginda junjungan Nabi Muhammad SAW, manusia yang paling kita cintai, manusia mulia yang telah menunjukkan kita jalan yang terang benderang dari gelap gulita zaman jahiliyah pada zamannya. Dan alhamdulillah hari ini kita termasuk salah satu umatnya, dan semoga dengannya insyaallah kelak kita mendapatkan syafaatnya. Baik, insyaallah kajian kita malam ini adalah membahas tentang tafsir surah Al-Qari'ah yang akan dibawakan oleh Ustadz kita Al-Ustadz Mustadin SOSI. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail Al-Qari'ah mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah maghrib yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berkah ini kita akan sama-sama belajar satu surah dalam Al-Qur'an sebagaimana disebutkan oleh moderator tadi, yaitu surah Al-Qari'ah. Alhamdulillah, saya yakin surah ini termasuk surah yang sudah gampang atau mungkin sudah dihafal oleh kaum muslimin. Surah Al-Qari'ah ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih tinggal di kota Makkah. Makanya surah ini dinamakan dengan surah Makkiyah. Ayatnya itu ihda asyrata ayatan. Ayatnya ini 11 ayat. Walaupun ada cetakannya ini taman ayatin. Cetakan lama ini malah disebut 8 ayat. Tapi cetakan baru saya lihat ihda asyrata ayatan, 11 ayat. Nah, di Al-Quran kita itu 11 ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-Qari'ah mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal ahnil manfush. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah
Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Kita mulai ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Al-Qari'ah. Kalau kita buka tafsir Departemen Agama, Al-Qari'ah itu artinya Al-Qiyamah atau hari kiamat. Hancurnya alam semesta dan semua makhluk hidup itu mati semua. Itu hari kiamat. Jadi tidak ada seorang pun yang hidup. Hatta malaikat mati semua. Jin mati semua. Hewan mati semua. Manusia ya, dari Nabi Adam sampai manusia terakhir. Ya, tapi nanti yang menyaksikan hari kiamat itu tinggal orang-orang yang banyak dosa. Orang-orang mukmin itu tidak akan menyaksikan, karena orang-orang mukmin itu akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum terjadinya kiamat kubra. Nah, Al-Qari'ah yang sering diartikan dengan hari kiamat, Al-Qari'ah ini berasal dari kata qara'a, jadi qara'ain. Kalau qara'ah berarti membaca, iqra. Tapi kalau qara'a itu artinya mengetuk, memukul atau membanting pintu. Jadi makna asal Al-Qari'ah itu adalah mengetuk pintu. Disebut Al-Qari'ah yang mengetuk. Nah, di sini ada tamar butanya. Ini bukan maknanya perempuan yang mengetuk, bukan. Tapi ulama menjelaskan adanya tak marbuto itu di akhir Al-Qari'ah itu menunjukkan bahwasanya ketukan pada waktu itu adalah ketukan yang sangat dahsyat yang memekakkan telinga. Jadi sama saja itu kalau misalnya bapak-bapak, ibu-ibu di rumah itu tidur, kemudian tiba-tiba ada nendang pintu terbalik, mungkin salto 2 kali ke belakang, itu pasti kita kaget. Jangankan ditendang, diketuk dengan keras saja, itu kita kaget. Apa itu? Atau ada apa? Nah, saking kerasnya, berarti ketukan, berarti bunyi yang sangat dahsyat pada waktu itu. Boleh jadi planet-planet itu yang akan berbenturan satu sama yang lain. Jadi bisa dibayangkan kalau planet Jupiter itu berbenturan dengan bumi, itu akan mengeluarkan bunyi yang sangat dahsyat. Di sini sebutkan taqra'ul qulubah bi ahwaliha, menggentarkan hati. Jadi bukan hanya memekakkan telinga, karena saking kerasnya itu ketukan atau dahsyatnya itu suara, sampai-sampai menggentarkan hati. Jadi bukan hanya telinga yang keras, hati juga menjadi takut. Bi ahwaliha, karena kengeriannya. Ngeri orang. Ya, kalau pintu saja diketuk dengan keras, orang yang duduk bisa langsung berdiri. Kalau kiamat terjadi, ya, kalau suara itu sudah terjadi, memengakkan telinga, itu ada yang dijelaskan bahwasanya nanti orang hamil, saking kagetnya langsung melahirkan. Kaget orang. Jadi al-qiyamah allati taqra'ul qulubah bi ahwaliha, itu namanya Al-Qari'ah. Peristiwa terjadinya kiamat yang menggentarkan hati karena kengeriannya, mungkin karena kedahsyatannya waktu itu. Mal-Qari'ah, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Al-Qari'ah, itu masih samar. Apa yang dimaksud Al-Qari'ah?
ketukan yang dahsyat. Maka disusul dengan mal qari'ah. Ini pertanyaan. Kalau mau belajar bahasa Arab namanya huruf istifham, kata tanya. Apa itu al-qari'ah? Tahwilul li sya'niha. Jadi sudah disebut al-qari'ah, kemudian didobel ke mal qari'ah. Ulama tafsir menjelaskan itu untuk semakin menegaskan situasi yang menakutkan dan mengerikan keadaan pada waktu kiamat itu. Jadi karena didobel al-qari'ah, mal qari'ah. Apa itu al-qari'ah? Apa itu hari kiamat? Untuk menegaskan kengerian kondisi terjadinya kiamat. Wa ma adraka ma a'lamaka mal qari'ah. Wa ma adraka mal qari'ah. Biasa kita terjemahkan, tahukah kamu apa itu al-qari'ah? Di dalam Al-Qur'an ketika disebutkan wa ma adraka, itu Allah Subhanahu wa taala akan menjelaskan sesuatu atau memberikan gambaran kecil. Karena sebenarnya manusia itu bagaimanapun juga tidak akan mampu menjangkau bagaimana dahsyatnya terjadinya hari kiamat itu. Tidak akan bisa. Sampai kapanpun. Jadi apa yang digambarkan itu nanti masih lebih dahsyat dari yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena manusia mau tahu, Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kecil. Walaupun diyakini bahwasanya apa yang digambarkan di sini itu akan lebih dahsyat dari itu. Tapi contoh yang diberikan ini cukup mengerikan dan menakutkan hati. Apa yang terjadi ketika hari kiamat itu dialami oleh manusia? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini, yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Pada hari itu, pada hari terjadinya kiamat, manusia kal farashil mabthuth, seperti anai-anai yang bertebaran. Anai-anai itu apa anai-anai? Yang mana anai-anai itu? Ya, anai-anai kalau saya dulu di kampung, karena disebutkan di sini kagaugail jarodi. Al jarodu itu belalang. Belalang itu yang bisa dimakan itu, yang terbang-terbang. Kalau di Makassar saya tidak pernah lihat belalang, tapi di kampung banyak. Belalang itu pada waktu itu manusia itu seperti hiruk pikuknya belalang. Nanti kalau lagi musim hujan itu, kalau di kampung mungkin ada satu lapangan besar, itu kita biasanya itu di langit-langit lapangan itu penuh dengan belalang yang berputar-putar tanpa arah dan saling bertabrakan. Nah, itu belalang. Saya dulu pengalaman sering nangkap pakai laba-laba, jaring laba-laba. Kita bikin bulatan, baru ambil laba-laba, tangkap belalang. Dimain-maini saja. Tidak ada yang makan belalang. Padahal bisa dimakan itu. Katanya sih seperti udang. Ya bisa dicoba lah, atau dibakar atau dimasak. Bisa Pak itu belalang. Kayak udang katanya, tapi karena tidak biasa, ya tidak pernah dicoba-coba. Padahal halal itu belalang. Sama dengan ikan. Bangkainya halal. Jadi pengecualian ya. Kalau bangkai kambing tidak boleh dimakan. Mati sendiri tanpa disembelih dengan tata cara Islam. Bangkai rusa tidak boleh dimakan. Tapi kalau ikan dengan belalang tidak usah disembelih.
Tapi juga kita tidak pernah menyembeli ikan. Kan tidak ada lehernya juga itu ikan ya. Jadi pada waktu itu digambarkan di sini manusia seperti anai-anai yang bertebaran, seperti belalang, seperti hirup pikuknya belalang itu. Seperti itu nasibnya manusia ketika terjadi kiamat. Itu saking dahsyatnya itu. Jadi kayak memang terpental manusia itu. Saking dahsyatnya itu getaran, karena memang dunia akan ya berbenturan, meledak. Ka gaugail jaradil muntashiri, seperti belalang yang berpencaran. Ya, jadi itu bisa digambarkan Pak, karena wama adoraka kalau disebutkan seperti itu, maka fakta sebenarnya tidak akan mungkin dijangkau oleh manusia. Cuma ini gambarannya, didekatkan gambarannya itu supaya bisa lebih mendekati. Seperti belalang itu, begitu manusia. Kalau pernah lihat belalang itu, yang hirup pikuk di atas langit, beriringan tanpa arah. Kacau balau itu belalang. Nah, jadi bisa-bisa dibayang-bayangkan itu ya. Manusia itu seperti itu. Jangankan manusia, wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Gunung-gunung pada hari itu, jadi manusia kayak belalang itu, berterbangan tanpa arah. Pada hari itu gunung-gunung itu kal'ihnil manfush. Gunung-gunung yang besar itu, gunung Lomba Batang, gunung apa lagi? Bawah Karaeng, itu yang sering kita lihat ya. Itu besar Pak. Gunung Rinjani, gunung apa di Jawa banyak sekali gunung. Yang besar-besar itu. Yang paling tinggi di dunia itu setahu saya gunung Everest yang ada di India. Jadi gunung tertinggi. Jadi memang kalau naik es bisa membeku orang. Yang saya tahu masih ada yang lebih tinggi dan masih banyak gunung. Pada waktu itu gunung-gunung yang besar itu kal'ihnil manfush, seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Jadi gambaran kecilnya begini. Kita itu sering cabut bulu ayam ya, yang dicabut di lehernya itu, yang kecil-kecil lah itu. Sudah dicabut semua, kemudian dihambur-hambur. Seperti itulah nasibnya gunung pada waktu itu. Bahkan ada mengatakan seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Atau bulu kambing, dikumpul itu hambur-hamburkan. Gitu nasibnya gunung. Jadi kalau gunung saja seperti bulu yang dihambur-hamburkan, bagaimana dengan manusia? Kayak belalang tadi. Yang gunung saja seperti kapas ya. Ada yang mengatakan kapas dikumpul baru dihambur-hambur. Gitu gunung. Saking dahsyatnya pada waktu itu. Jadi itu gambaran ya mungkin bisa kita hayalkan, tapi sebenarnya akan lebih dahsyat dari itu. Terjadinya hari kiamat. Dihambur-hamburkan fi khiffati sayriha, karena ringannya gunung itu digerakkan. Hatta tastawiyah ma'al ardi, sehingga kemudian gunung itu habis rata bumi. Jadi kalau gunung sebesar gunung Bawah Karaeng, gunung Lomba Batang, seperti bulu yang dihambur. Bagaimana nasibnya kalau ini yang kayak ini nih yang baju merah? Gimana nasibnya nanti itu? Gunung saja, gunung Lomba Batang itu kayak bulu yang dihambur-hamburkan. Nah,
Setelah terjadi kiamat, jadi Al-Qari'ah ini kan terbagi 3. Diinformasikan akan terjadinya kiamat. Kemudian bagaimana gambaran tentang kiamat? Manusia seperti aneh-aneh tadi. Kemudian gunung seperti kapas atau bulu yang dihambur-hamburkan. Itu 2. Setelah terjadinya kiamat, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah penghisaban. Dihisab manusia. Makanya di sini disebutkan fa amma man thaqulat mawazinuh. Barang siapa yang berat timbangannya. Maksudnya di sini timbangan di sini dijelaskan bi an rojahat hasanatuhu ala sayyiatihi. Arti berat timbangannya adalah kalau amal kebaikannya itu mengungguli amal keburukannya. Itu takulat mawazinu an rojahat hasanatuhu ala sayyiatihi. Jadi kebaikannya itu mendominasi keburukannya. Jadi ketika di akhirat nanti ketika ditimbang ada ya gambaran sederhananya ya kan sering kita lihat timbangan ya atau timbangan di gedung kejaksaan sini ya sering lihat timbangannya itu ya. Wah, timbangannya itu lurus saya lihat memang tidak tidak berat sebelah walaupun biasa kenyataannya berat sebelah terus tergantung siapa yang berkasus. Jadi memang lambangnya itu adil. Tapi ya yang namanya lambang tidak berpengaruh pada kenyataan. Ya itu. Nah ada lagi yang heboh ini kan, tidak usah dibahas itu. Jadi nanti akan dinaikkan kebaikan, dinaikkan keburukan. Karena manusia itu tidak ada yang maksum kecuali Nabi. Kayak kita ini setiap hari berpahala, setiap hari berdosa. Tidak ada yang maksum. Makanya adilnya Allah nanti akan ditimbang. Hanya saja sebagaimana dijelaskan pahala itu selalu dilipat gandakan. Kalau kita baca Al-Quran dalam keadaan wudu, maka 1 huruf kali 10. Alif, lam, mim. Kata Rasul itu bukan 1 huruf. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Jadi kalau kita hitung-hitungan alif lam mim itu 30. Kalau kita bikin kesalahan 1 dicatat 1. Sebenarnya peluang masuk surga itu besar. Hanya saja banyak orang memang 1 tapi ada kejahatannya banyak sekali. Tak lewat-lewat. Jadi ya banyak sekali. Karena nanti kan ada juga dosanya dosa besar, ada dosa kecil. Biar 1 tapi dosa besar, ya bisa berat. Kalau di atas naikkan di timbangan, kemudian amal kebaikannya itu lebih berat, fahuwa fi 'isyatin radiyah. Maka orang itu yang kebaikannya itu lebih berat di dalam kehidupan yang memuaskan. Di sini disebutkan fil jannati. Maka dia masuk ke dalam surga. Disebutkan di sini fi 'isyatin radiyatin, kehidupan yang memuaskan. Jadi nanti di akhirat, Pak, yang penting kita masuk surga, dimanapun tingkatannya itu, maka itu akan memuaskan. Jadi kalau memuaskan, dia tidak mau lagi yang lain. Kasih contoh ya. Ada itu orang, Pak, kalau pakai motor Supra tahun 2000-an, itu sudah puas dia. Biar mandu kasih motor yang paling bagus sekarang apa? Ada motor itu saya lihat 1 miliar.
Apa Ninja R1 kah? Saya enggak tahu. Yang jelasnya motor saja itu 1 M. Kayaknya tuh gimana itu ya? Bagaimana pakai aja kalau naik motor 1 M? Jangan motor, Pak. Arloji saja itu bikin kaget-kaget. Kan ada itu yang arloji saja itu 4 M. Bahkan ada 5 M. Arloji itu. Padahal sama aja itu yang 20.000. Sama-sama nunjuk jam, nunjuk waktu. Biar 5 M arlojinya tapi tidak dipakai sholat kan sia-sia juga. Oh. Mati baterainya nih kayaknya. Berapa harganya ini? Kan ada mic juga, Pak, itu ratusan juta. Yang mic yang dipakai itu artis-artis, penyanyi top itu mic-nya saja, Pak, ratusan juta itu. Makanya biar suaranya, ini dia. Nah, ini mic emas juga nih, mahal kayaknya nih. Tapi kok bunyi-bunyi begitu? Memuaskan. Jadi nanti kalau bapak ibu nanti yang penting masuk surga, pasti puas. Dan tidak mau lagi yang lain-lain. Itu saja. Sampai itu tadi Bapak, ada orang itu memang yang pakai saja Supra X tahun 90-an, dia sudah cukup itu. Biar dikasih yang R1 saja 1 miliar itu tidak mau dia. Pokoknya ini saja dia. Sudah puas. Tapi ada juga orang tidak ada puasnya. Sudah pakai Fortuner, mau lagi yang di atasnya. Fil jannati, di dalam surga. Jadi mudah-mudahan kita ini nanti termasuk orang yang kebaikannya itu lebih berat. Amin ya rabbal alamin. Yang tidak ada di masjid tidak dapat itu doa. Kita saja. Nah, sebaliknya, wa amma man khaffat mawazinuhu, dan adapun orang yang timbangannya ringan, maksudnya timbangan kebaikannya itu ringan, berarti timbangan keburukannya lebih berat. Jadi kanan kebaikan, buruk kiri, yang buruk begitu turun. Ini kalau timbangannya sudah begini, nanti di akhirat kan dikasih naik, mati timbangan bagaimana ini? Dan memang di pada mahsyar itu kan tegang orang. Saking tegangnya orang, Pak, saking tegangnya. Rasul itu pernah mengatakan, di pada mahsyar nanti itu manusia dibangkitkan tidak memakai pakaian selembar benang pun. Aisyah berkata, ya Rasul, kalau begitu baku lihat orang. Rasul mengatakan pada hari itu saking dahsyatnya urusan, orang tidak saling memperhatikan. Apalagi kalau dikasih naik di timbangan, wah mati nih. Tapi kalau anak-anak begini nih, belum balik itu wafat, itu masuk surga itu. Kayak kita ini kan banyak dosa. Anak-anak begini enak, belum balik. Gimana? Masih mau besar? Kalau begini masuk surga ini. Ya nanti Allah yang menakdirkan. Ya, karena ada yang anak-anak begini wafat, ada yang sudah tua sekali mau mati, tidak wafat Pak. Padahal mau nih. Ya Allah yang menentukan. Gimana? Masih mau besar? Mau tahu, mau nikmati hidup. Artinya rojahat sayyi'atuhu ala hasanatihi. Keburukannya itu mendominasi kebaikannya. Nah, kan sering kita melihat timbangan ya, sering pengalaman beli langsat. Langsat yang bagus-bagus itu ya, dikasih naik timbangan. Kalau langsatnya busuk-busuk masih perlu ditimbang. Jadi kalau ada langsat itu yang sudah busuk di pinggir jalan, apakah masih perlu ditimbang?
Ah, pernah lihat orang menimbang langsat yang sudah membusuk itu? Pernah? Tidak. Tidak pernah. Begitu juga dengan orang kafir. Kayak langsat busuk. Orang kafir itu tidak bisa ditimbang. Nah, apanya mau ditimbang? Yang ditimbang itu kayak kita ini. Wah, ditimbang betul. Seadil-adilnya. Kalau orang kafir, Pak, ya bebas tes masuk neraka dia. Tapi catatan, Pak. Kalau orang kafir itu mati dalam kekafirannya, pasti masuk neraka. Tapi kalau hari ini, Pak, kita lihat orang kafir masih hidup, tidak boleh divonis bahwa dia pasti masuk neraka, tidak boleh. Kenapa? Di masa Rasul ada anak-anak, mungkin sudah dewasa ya. Ada anak-anak yang sering membantu Rasul. Suatu hari anak ini tidak pernah datang. Karena Rasul penasaran, kenapa ini anak tidak pernah datang bantu-bantu? Anak Yahudi. Rasul menjenguk, ternyata anak ini sakit. Nah, begitu sakit, Rasulullah SAW mendatanginya. Rasul meminta anak itu untuk bersyahadat. Begitu diminta syahadat, ini anak selalu lihat-lihat bapaknya. Kan bapaknya Yahudi juga. Lihat-lihat bapaknya. Bilang bapaknya, ikuti apa maunya temanmu itu. Maka dia syahadat. Sudah syahadat, wafat. Begitu keluar dari rumah, Rasulullah SAW mengatakan, alhamdulillah, anak ini terbebas dari siksa neraka. Jadi nanti banyak juga orang kafir itu pas sakit malah syahadat. Ada kejadian begitu di Gorontalo yang pernah saya baca. Sakit keras, baca syahadat. Tidak lama kemudian wafat. Nah, kita ini masalahnya. Yang kita ini beriman, jangan juga terlalu sombong. Kenapa? Kan banyak faktanya, banyak yang murtad. Apakah ada jaminan bahwasanya ke depan kita ini ada jaminan? Tidak ada. Jangankan kita, Pak, di Arab Saudi dulu itu ada seorang ulama namanya Abdullah Al-Qasimi. Seorang ulama besar. Terkenal dia. Pernah juga belajar di Al-Azhar. Mengarang kitab, 2 jilid kitab. Semua para ulama yang membaca kitab itu memuji semua. Betapa hebatnya ini Abdullah Al-Qasimi. Bahkan pada waktu itu Imam Masjidil Haram memuji kitab itu. Sudah tertulis 2 kitab, 2 jilid. Kalau tidak salah judulnya itu As-Sira'u Bainal Islam saya lupa. Pertarungan sengit antara Islam dan penyembahan berhala. Wal wathaniyah. Tapi akhirnya, Pak, orang ini dari tulisan kita baca menjadi orang ateis, tidak bertuhan, ulama. Makanya kita ini sering berdoa, ya Allah, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Ya Allah yang memutarbalikkan hati, teguhkan kami di dalam agamamu. Karena tidak ada jaminan, Pak. Di Indonesia, Pak, banyak sekali orang murtad. Ya, karena apa istilahnya? Kristenisasi terjadi di Indonesia. Makanya kalau pulang di rumah itu doa kami itu anak-anak kita. Kita tidak tahu ke depan, Pak, karena tantangan begitu dahsyat. Ya gitu ya. Mudah-mudahan kita ini wafat masih dalam keadaan Islam. Nah, kalau timbangan keburukannya itu mendominasi timbangan kebaikannya, fa ummuhu, maka tempat kembalinya. Disebutkan di situ ummun. Apa artinya ummu? Nah, ini anak-anak pasti tahu.
Apa artinya ummu? Sering memanggil ummi. Apa artinya ummi? Ya? Iya, ya. Ummu itu ibu. Kenapa disebutkan fa ummu? Fa ummun itu begitu juga dengan imam. Seakar kata itu. Ummun imam. Kenapa disebut ummun? Karena ibu itu anak-anak kecil itu selalu mau kembali ke ibunya. Itu lihat anak-anak. Selalu mau ke ibunya. Jadi ummun itu tempat kembali. Kalau imam tempat merujuk, harus ikuti imam. Kalau imam penguasa, itu lebih hebat. Karena semua permasalahan harus kembali kepada dia untuk diselesaikan. Nah, makanya di sini disebut fa ummuhu, tempat kembalinya. Apa tempat kembalinya? Famaskanuhu, tempat tinggalnya hawiyatun. Tempat kembalinya hawiyah. Wa ma adraka ma hiya? Tahukah kamu? Ini pakai lagi wa ma adraka ma. Jadi neraka hawiyah itu memang ya hanya bisa ini di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan nanti gambaran, walaupun gambaran sebenarnya sebagaimana saya katakan tadi, kalau wa ma adraka itu hakikatnya pasti tidak kita pahami. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran, tahukah kamu apa itu hawiyah? Allah mengatakan narun hamiyah, api yang sangat panas. Di sini sebutkan syadidatul hararati, panasnya sangat dahsyat. Ada juga mengatakan ummun itu apa namanya nih? Dahi, jidat, dahi. Ini orang Arab mengatakan ummur ra'si, ibunya kepala. Kenapa? Karena pada waktu itu orang-orang kafir itu dan orang-orang yang masuk neraka itu akan dibuang ke neraka, dan yang di bawah itu adalah kepala. Ini yang ke bawah. Jadi ditendang masuk neraka ya. Kan jauh lubangnya masuk itu. Nah, kepala yang di bawah. Ini umur roksinya yang di bawah. Jidatnya menghantam api. Kita sekarang bicara api neraka. Gimana panasnya itu api neraka? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Naru bani Adam allati tuqidun juz'un min sab'ina juz'a min nari jahannam." Apinya anak Adam atau apinya anak cucu Adam yang kalian nyalakan itu, pernah lihat api? Pernah tahu? Pernah lihat kompor gas? Siapa tahu kompor listrik tahu apa guys? Tak pernah lihat api. Apalagi lilin sekarang, hati-hati ya. Dekat rumah gara-gara lilin 6 rumah hangus karena kasih nyala lilin karena panas dalam rumah, dia keluar rumah, apinya sudah membesar baru ketahuan. Ini tidak bisa lagi dia ada apa-apain. Nah, api itu yang di kompor gas itu juz'un min sab'ina juz'a min nari jahannam, satu bagian dari 70 bagian api neraka jahannam. Jadi api itu dibagi 70. Satu bagian dikasih keluar untuk dipakai di dunia. Jadi tersisa 69 bagian. Dan setiap bagian panasnya itu sama dengan api sekarang. Wah, kaget itu para sahabat, Pak. Kita kan tidak kaget nih. Para sahabat kaget seperti disengat kalajengking. Ya Rasul, in kanat lakafiyatan ya Rasulullah. Waduh, api di dunia saja ya Rasul itu sudah cukup untuk menghanguskan kita semua. Wah, kata Rasulullah SAW,
laqad fuddilat 'alaiha bi tis'atin wa sittina juz'a. Rasulullah SAW mengatakan api di neraka itu dilebihkan dengan 69 kali bagian. Jadi panas di neraka itu ditambah lagi 69 kali. Dan yang satu bagian ini itu sudah didinginkan sebenarnya, sudah dicelup 2 kali. Karena kalau tidak dicelup 2 kali, kata Rasulullah SAW, tidak ada yang bisa menggunakannya. Saking panasnya, tidak akan berguna. Nah, sekarang kan kalau kompor gas, alhamdulillah berguna. 69 kali bagian. Nah, terkait hawiyah, Rasulullah SAW juga pernah menjelaskan orang-orang mukmin yang meninggal itu roh-roh, kan? Kalau kita meninggal, roh di alam barzah. Orang-orang mukmin nanti itu, orang-orang mukmin berarti yang bagus pahalanya, yang calon-calon penghuni surga, itu roh-roh orang mukmin itu ketika wafat itu dikumpulkan bersama orang-orang baik-baik. Makanya kalau ada yang baru meninggal, jadi misalnya, ini jangan di sini ya. Misalnya si A baru meninggal, nanti akan dikumpulkan ke roh orang-orang mukmin. Tetangganya itu nanti ketemu kalau sama-sama beruntung. Dia tanya nanti itu, bagaimana dengan Pak Anu? Oh, alhamdulillah masih rajin sholat di bau takwa. Gitu. Alhamdulillah masih rajin kuliah di bau takwa. Waktu hidup. Pak Bapak Anu mana? Woi, itu sudah bertahun-tahun matinya itu. Mana kirohnya? Kenapa tidak ada di sini? Kalau tidak ada di situ, berarti kata Rasulullah SAW, roh itu ada di hawiyah. Nanti roh orang beruntung dengan yang bakal masuk neraka juga tidak ketemu. Bagus tanya-tanya, memang begitu Pak. Bagus tanya-tanya nanti orang itu. Bagaimana tetangga kita dengan ini? Bagaimana tetangga kita? Kalau sama-sama orang beruntung. Ya, mungkin sebagai muqaddimah, sebagai pembukaan saya kira cukup ya. Baik, itulah tadi pembahasan tentang tafsir surah Al-Qaryah yang dibawakan oleh Al-Ustaz. Kami memberikan mungkin 1-2 kesempatan penanya bagi yang ingin bertanya kepada Al-Ustaz mengenai materi yang disampaikan. Barangkali ada yang ingin diperjelas. Silakan. Ya, Masya Allah. Mungkin satu lagi. Oh iya, waktunya katanya sudah hampir masuk Isya. Kami cukupkan untuk satu pertanyaan. Ya, kita persilakan ke dalam. Ya. Jadi memang sebelum terjadi kiamat itu didahului dengan tanda-tanda. Ada tanda kecil, ada tanda besar. Tanda-tanda kecil itu ketika terjadi kiamat masih jauh. Tapi kalau tanda besar itu muncul, berarti kiamat itu sudah diambang pintu. Salah satu tanda kiamat besar adalah munculnya Dajjal. Dajjal itu Pak hebat karena dia bisa menghidupkan orang mati. Ditunjuk saja orang mati, ditunjuk hidup. Itu Dajjal. Dan dia bisa, maka masih Dajjal. Dajjal itu termasuk makhluk nanti akan menyapu semua tempat di dunia ini. Dan bisa saya nanti Dajjal Pak lewat di Pampang. Iya.
Dan nanti karena saking hebatnya Dajjal itu, kalau imannya itu rapuh, dia menyembah Dajjal. Hanya saja memang ada Dajjal, kali itu Dajjal besar ya. Nanti itu akan diperangi oleh Nabi Isa alaihissalam. Dalam satu catatan disebutkan ketika dia sudah melihat Nabi Isa, maka Dajjal itu meleleh. Walaupun nanti akan ketemu juga dengan Imam Mahdi. Itu sudah tanda-tanda besar kiamat. Matahari terbit dari sebelah timur. Timur. Wow, bahaya itu kalau begitu. Matahari terbit dari sebelah barat. Nah, cuma hanya saja kalau matahari itu sudah terbit dari sebelah barat, saking dekatnya di kiamat, tobat sudah tidak diterima. Jadi dua itu tobat tidak diterima. Napas sudah di tenggorokan dan matahari terbit dari sebelah barat. Jadi dahsyatnya itu fitnah Dajjal, Pak. Memang banyak orang yang akan menyembah Dajjal nanti. Kalau dia mengatakan hujan dia. Sakti mantraguna itu. Makanya nanti banyak pengikutnya Dajjal itu, banyak menyembah. Makanya setiap akhir sholat, Pak, ketika kita tahiyat itu, kita selalu berlindung dari fitnah Dajjal. Karena saking dahsyatnya itu. Dajjal kecil saja, Pak. Dajjal kecil saja itu, Pak, itu malah banyak ikut juga sekarang. Siapa Dajjal kecil sekarang? Siapa Dajjal kecil sekarang? Amerika. Tahu, Pak? Yang namanya Dajjal itu, Pak, ciri-cirinya itu kalau dia menawarkan surga, hakikatnya neraka. Kalau dia menawarkan neraka, hakikatnya adalah surga. Makanya hati-hati. Karena Dajjal itu nanti akan selalu merubah merek. Yang halal dikasih merek haram, yang haram dikasih merek halal. Yang racun dikasih merek madu, yang madu dikasih merek racun. Saking saktinya Amerika Pak sekarang, karena Amerika itulah yang kemudian memasarkan sistem demokrasi. Hari ini siapa yang tidak mengikuti demokrasi? Sistem Dajjal. Ya, siapa yang tidak ikut sekarang? Itu baru Dajjal kecil, Pak. Dan di Indonesia banyak pengikutnya. Itu sistem demokrasi sekuler, itu kan Dajjal kecil. Ya, aku dong. Jadi jangankan Dajjal besar, Pak. Nggak usah ditunggu-tunggu itu. Dajjal kecil sekarang. Banyak ikut. Yang halal dikatakan haram. Syariat Islam tidak boleh. Jadi syariat Islam itu, Pak, selalu dikasih merek radikal, apalagi fundamentalis, apalagi ekstremis. Itu kan dikasih merek-merek begitu, Pak. Supaya apa? Supaya kita takut dengan ajaran Islam. Jadi jangan heran sekarang, Pak, banyak itu kalau anak-anak ngumpul di masjid itu dicurigai. Apa Nabi bikin itu? Tapi yang bermaksiat itu, Pak, di luar tidak ada yang curiga itu. Kalau ada laki-laki mau mencium perempuan, tidak ada yang curiga itu. Itu istri jika tidak ada yang curiga. Tapi coba sekarang, Pak, sering saya alami, Pak. Kalau kita ngumpul-ngumpul di masjid, tidak curigai ke orang. Begitu toh, Pak. Jangan sampai kita ini, Pak, ngumpul-ngumpul sini banyak yang curigai juga. Itu kan Dajjal itu. Itu pengaruh Dajjal, Pak. Dia mengatakan ini surga, padahal neraka. Dikasih itu apa? Hiburan-hiburan itu, Pak. Nyanyi-nyanyian itu, tempat hiburan, apa? Naik klub itu kan ini surga. Padahal apa? Neraka. Kalau kita rajin sholat, pelihara jenggot, teroris. Iya, itu kan gitu. Itu Dajjalnya begitu. Apa? Bikin merek-merek begitu. Yang racun dikatakan madu, yang madu dikatakan racun. Maka hati-hati. Ya, sudah ya.
Ya, nanti kita sering berlindung Pak dari dajjal besar, ternyata sudah jadi pengikut dajjal kecil. Bahkan Rasulullah SAW pernah mengingatkan, ada bahaya yang lebih dahsyat dari dajjal. Dajjal yang di akhirat nanti Pak. Siapa dia? Dajjal yang lebih bahaya dari dajjal yang sebenarnya adalah ulama usuk. Ulama jahat. Wah, kata Rasulullah SAW. Nanti bahaya kalau ulama jahat itu Pak, dia akan memutarbalikkan hukum. Yang halal dikatakan haram, yang hak dikatakan batil, yang batil dikatakan hak. Ya mudah-mudahan tidak ada jadi Indonesia begitu. Berarti kalau lebih bahaya dajjal sebenarnya, berarti dia ini dajjal. Gitu. Kita berlindung dari hal yang seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikianlah kajian Durusul Masaid kita pada sore hari ini. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ustadz, juga kepada pengurus masjid yang telah memberikan kami kesempatan untuk melaksanakan kajian, dan permohonan maaf apabila selama kajian kita ada kesalahan dan kekhilapan. Kami tutup dengan membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.